Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan tes Ripple adapter charger yang memiliki daya minimal 45 watt untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support Samsung Super Fast Charging 2.0 40 watt. Ini ada sekitar 8 adapter charger, mulai dari brand Amino, ini 45 watt, kemudian ada dari brand ini Cooktek 65 watt, kemudian ada juga dari brand Tranyo, ini charger sakti 120 watt, ada juga dari brand Vention ini GAN 45 watt, ada juga yang Vention GAN 70 watt, ada juga dari brand Anker, ini GAN 45 watt, ini Anker Nano 40 watt, kemudian ada Acros, ini 70 watt, ini ada digital display. Yang terakhir nanti Note X, ini support daya 140 watt. Nah, ini saya menggunakan USB Dr. Cozy untuk cek Ripple-nya dan menggunakan kabel PD dari brand ini Vivan yang support daya 240 watt. Seperti apa performa Ripple adapter charger yang saya sebutkan tadi ke ponsel Samsung Galaxy A36? Simak videonya. Tes Vention gandas charging 45 watt, seperti ini fisiknya. Dia dual USB-C. Kemudian di sini ada tulisannya Vention. Kalau pengen tahu spesifikasinya, silahkan dilihat sendiri. Dia seperti ini spesifikasinya. Kalau mau lebih detailnya, cek link pembelian ada di deskripsi. Saya hubungkan sekarang. Lihat, sudah saya hubungkan. Super Fast Charging 2.0 aktif, start dari baterai 12%. Biarkan ponselnya standby. Langsung kita cek dari sisi protokol jaringan yang aktif PPS dengan daya maksimal 30 atau 40 watt ya. Lihat ini 39 atau 40 watt dengan seluruh daya 9,1 volt kali 4,1 ampere. Sekarang langsung kita masuk ke menu Ripple. Lihat ini hasil Ripple-nya. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 26 mV. Nah, cukup rendah sekali nilai Ripple-nya dengan daya yang cukup tinggi tadi sekitar di 39 atau 40, ini sudah stabil di 36. Amino 45 watt, ini menggunakan single port PD seperti ini lumayan murah harganya, salah satu adapter charger yang harganya lumayan murah. Banyak yang bilang teman-teman ini performanya buruk atau gampang rusak, tapi saya berdasarkan pengalaman usia pakai sudah perkiraan 1 tahun lebih, sampai sekarang masih berfungsi dengan baik atau awet. Seperti ini spesifikasinya, model atau spesifikasi lainnya silahkan dilihat sendiri ya. Ini ada LED-nya atau lampunya, ketika dihubungkan ke listrik dia akan nyala. Nah, seperti ini fisiknya. Kalau pengen tahu lebih detailnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, mulai saya hubungkan. Super Fast Charging Samsung 2.0 aktif Amino, lumayan murah ini harganya, cukup recommended. Biarkan ponselnya standby yang aktif PPS dengan daya seluruh daya 9,2 volt kali 4,1 ampere sama dengan 36 atau 34. Ini dayanya semakin bertambah semakin menurun ya, karena seiring dengan pertambahan baterai. Jadi bukan performanya buruk, nanti semakin lama untuk tes charger tahap selanjutnya pasti akan turun. Sekali lagi, seiring dengan pertambahan baterai. Kalau menurut saya performanya ya tidak ada bedanya dengan yang pertama kali saya tes adapter chargernya Vention 40 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini Ripple-nya lumayan tinggi. Nah, coba saya pause secara acak. Tadi kalau Vention 45 watt dia di 25 lah ya, sekitar 20 VP-nya. Kalau ini dia mencapai 41. Nah ya, ada harga, ada kualitas. Nah, tapi menurut saya Ripple-nya ini masih tergolong rendah kalau ke Samsung 40 watt dengan daya yang lumayan tinggi sekitar di 35 atau 36 watt. Anker Nano 45 watt, seperti ini fisiknya. Nah, lihat ini. Ini kualitasnya cukup bagus sekali. Ini single port, ada tulisannya IQ3. Warna portnya biru muda. Nah, seperti ada ring juga, desain fisiknya ini garis-garis. Nah, kalau pengen tahu spesifikasinya bisa dilihat sendiri di sini. Anker Nano 45 watt model A2692. Lebih jelasnya spesifikasinya silahkan dilihat sendiri. Nah, kemudian kalau pengen tahu secara keseluruhan seperti ini. Untuk lebih detailnya lagi, link pembelian ada di deskripsi ya, ataupun spesifikasi lainnya. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Super Fast Charging Samsung 2.0 aktif, start dari baterai 16%. Lihat spesifikasi atau seluruh dayanya PPS aktif dengan daya 35 watt. Sekali lagi, seiring dengan pertambahan baterai di ponsel, dia akan turun terus performanya. Bukan adapter charger yang performanya buruk, ya memang sudah
aturan main ponsel seperti itu. Lihat ini, saya masuk ke menu Ripple. Coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 47 mV dibandingkan dengan Vention tadi. Lebih bagus Vention ya daripada Anker, padahal Anker loh ini. Lihat, dia mencapai 47, kurang lebih VPP-nya sama kayak di Amino. QuickTech GaN 65 Watt. Nah, ini salah satu adapter charger spesialis buat Xiaomi, tapi juga bisa untuk ponsel Samsung. Ini support Xiaomi turbo charging sekitar 65 Watt atau 67 Watt atau 55 Watt. Nah, ini juga bisa digunakan untuk ke Samsung juga. Lihat ini, dia model fisiknya seperti ini. Ini terdapat 3 port, dual port USB-C, 1 port USB-A, warnanya hitam semua. Ini yang model lama ya, yang model baru atau casing terbaru ada. Ini sudah discontinue, tapi ya kurang lebih menurut saya sama saja, cuman beda casing saja dengan yang terbaru. Lihat ini, dia spesifikasinya seperti sebanyak ini tulisannya, silahkan dibaca sendiri spesifikasinya. Kalau pengen tahu fisik secara keseluruhan, dia seperti ini. Kalau pengen tahu lebih detail lagi tentang adapter charger ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya hubungkan sekarang. Sudah saya hubungkan. Super fast charging 2.0 aktif, start dari baterai 18%. Kita cek dari sisi struk daya PPS yang aktif dengan daya sekitar 33 Watt. Tadi maksimal di 35 Watt. Sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya. Oh, lumayan rendah. Kalau QuickTech ini, coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 20 mV dibandingkan dengan Vention 45 Watt ini lebih rendah yang QuickTech. Cukup bagus sekali. Performa Ripple-nya lebih rendah dibandingkan dengan yang lain dengan adapter charger yang sudah saya tes tadi. Vention 70 Watt gandas charging, ini dia ada 3 port, dual port USB-C dan 1 port USB-A warna oranye. Lalu dari sisi spesifikasi, coba ini saya cari nanti sini. Spesifikasinya silahkan dibaca sendiri ya, lebih jelasnya. Sebentar saya perjelas. Nah, seperti ini spesifikasinya. Intinya daya maksimalnya output 70 Watt. Kalau pengen tahu secara keseluruhan fisiknya dia seperti ini. Nah, ini salah satu adapter charger favorit saya yang lumayan awet, sering saya gunakan dalam hal tes untuk kabel ataupun yang lainnya. Saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 20%, super fast charging 2.0 aktif. Kita lihat dari sisi protokol charger cepat yang aktif PPS dengan daya maksimal tadi di 35 Watt. Sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini Ripple-nya. Coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai Ripple yang sangat rendah, mencapai 16 mV VPP-nya. Jos untuk Vention nilai Ripple-nya ke ponsel Samsung. Acros GaN 70 Watt, ini salah satu adapter charger yang ada digital display-nya. Bisa dilihat di sini digital display-nya nanti ketika saya hubungkan. Ini terdapat 3 macam port USB, yaitu dual USB-C, kemudian 1 USB-A, warna portnya hitam seperti ini. Di sini ada tombol sentuh ya, ini menyalakan atau atur ataupun setting dari digital display-nya atau smart display-nya. Kemudian kita lihat dari sisi spesifikasi dia seperti ini. Silakan dilihat sendiri ya spesifikasinya. Kalau pengen tahu melihat secara keseluruhan fisiknya dia seperti ini. Saya hubungkan sekarang. Ya, ini sudah saya hubungkan. Super fast charging 2.0 aktif, start dari baterai 21%. Kita cek dari sisi protokol charger cepat yang aktif PPS, daya maksimalnya tadi di 35 Watt. Sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya. Coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai Ripple 25 mV, lumayan kecil ya nilai Ripple-nya. Tranyo GaN 120 Watt. Ini salah satu adapter charger sakti yang bisa support berbagai macam protokol charger cepat. Mulai dari Xiaomi Turbo Charging, Vivo Flash Charging, SuperVOOC ataupun Dart Charging. Semuanya bisa. Intinya buat ponsel yang protokol ISDA cepatnya ruwet atau susah menggunakan ini, perkiraan besar aktif protokol ISDA cepatnya. Kalau pengen tahu secara fisik dia seperti ini, Tranyo. Nah, lihat ini, ini dilihat dari sisi port, ada single port USB-C. Nah, kemudian kalau pengen tahu spesifikasinya bisa dilihat di sini. Nah, ini ya Tranyo spesifikasinya, silahkan dilihat sendiri. Kalau pengen tahu lebih detail, link pembelian ada di deskripsi ataupun informasi lainnya. Saya hubungkan sekarang. Lihat, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 22%, super fast charging 2.0 aktif. Kita cek dari sisi protokol ISDA cepat yang aktif PPS, daya maksimalnya tadi di 35 Watt. Saya cek dari sisi Ripple. Nah, lihat ini Ripple-nya lumayan tinggi. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP atau Ripple 58 mV, tapi untuk
daya 35 watt dengan ripple segini menurut saya masih tergolong rendah. Terakhir, GaN charger dari brand Note X ini ada smart digital display-nya juga. Untuk model tombol sentuhnya ada di sini. Note X ini support daya 140 watt seperti ini fisiknya. Ada 4 macam port, 3 port USB-C dan 1 port USB-A seperti ini. Macam-macam portnya. Kalau pengen tahu secara spesifikasi bisa dilihat di sini. Ada banyak sekali ya spesifikasinya. Silahkan dilihat sendiri. Kalau pengen tahu lebih detailnya ya silahkan cek link di deskripsi. Seperti ini fisik secara keseluruhannya saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 24%, super fast charging 2.0 aktif. Kalau pengen tahu digital display-nya dia seperti ini. Nah, ya tadi yang bagian across saya lupa tidak menunjukkan digital display-nya atau smart display-nya. Nah, sekarang kita cek dari sisi ini protokol IC cepat yang aktif PPS, daya maksimalnya tadi di 35 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 21 mV, lumayan rendah nilai Ripple-nya. Jadi kesimpulannya tes Ripple adapter charger untuk ke ponsel Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt menghasilkan sebuah nilai Ripple yang paling rendah ada pada Venson 70 watt ini. Ini nilai Ripple-nya sekitar di 15 atau 16 mV. Cukup rendah sekali. Ingat dengan daya output 35 watt tadi. Kemudian yang paling tinggi ada pada Tranyo GaN 120 watt ini. Dia menghasilkan nilai Ripple sekitar di 57 atau 58 mV. Selebihnya untuk nilai Ripple yang lainnya bisa dilihat di deskripsi ataupun di layar video ini. Nah, untuk yang harga yang paling murah ada pada Amino ini lumayan. Ini menghasilkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan Anker yang harganya lebih mahal. Jadi tidak menjamin ya adapter charger kualitas jelek hasil Ripple-nya tinggi, tidak menjamin. Buktinya ini antara Anker dan Amino nilai Ripple-nya lebih rendah Amino. Dan juga tidak menjamin adapter charger yang dayanya tinggi itu menghasilkan nilai Ripple yang lebih tinggi dibandingkan dengan adapter charger yang dayanya lebih rendah. Contoh ini misalnya Anker versus Note X. Ini Ankernya 45 watt versus Note X 140 watt. Hasil Ripple-nya lebih rendah Note X. Jadi tidak menjamin. Kalau menurut saya pribadi nilai Ripple itu acak. Tidak ada yang bisa menjamin tentang kualitas adapter charger ataupun lainnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes Ripple adapter charger ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli semua adapter charger dalam video ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.